Merekanya adalah agnia. Orang kayanya itu tidak mencegah, tidak menahan. Apa nih? Lihat yang tadi. Apa tadi? Ulang lagi ya, komen lagi, udah kelewat tadi. Saya belum sempat baca ya. Oke. Domir apa Ustadz? Ini tadi. Domir apa? Yang mana? Nih, yang mana nih? Sakib. Sakib nanyain domir yang mana ya. Oke. Coba dipertegas ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi, layam nauna, silahnya mana Ustadz? Silah yang mana? Oke, terima kasih. Dijelasin ya silah yang mana dulu. Oke. Ulang lagi ya. Layam nauna, mereka tidak menahan min atau isaili. Minnya huruf cer, i'to maaf ya. I'to'i ini bacanya. I'to'i. Nah, i'to'i. Lihat wazan yang tadi Ustadz mau screenshot. Oh, wazannya tadi yang mana? Yang mujarod apa yang mazid? Ya. Yang ini bukan. Ini yang mujarod ya. Nah ini tadi. Ada fa'ala yaf'alu. Itu ya tadi ya. Makanya menjadi yamna'u. Itu ngambilnya dari sini. Nah gitu. Jadi ada fa'ala yaf'alu. Oke, wazan ini. Yang ini bukan yang dimaksud. Oh, ini nanyain madama ya. Oke, bentar ya. Ini. Nah, kalau yang tadi, yang ini. Nah, ini untuk fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari itu mempunyai ciri awalan dan akhiran ya. Nah, kalau domirnya hum, ya wawo nun. Awalannya ya, akhirannya wawo nun. Maka lihat domirnya di sini adalah hum. Begitu. Itu yang dimaksud ya. Oke. Langsung ya. Oke. Nanti kalau belum nyambung, tanyain lagi nggak apa-apa. Tadi madama ya. Oke, tadi madama, saya ulang lagi. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini maknya kan tadi mak masdariyah. Itu ya. Damaknya ini adalah fi'il madi. Fi'il madi. Jadi fa'ilnya mana? Aghniya'u. Nah, maka damal aghniya'u ini silah masdariyah. Ingat, kalau mak masdariyah itu mentakwil fi'il menjadi isim. Makanya ini menjadi pokok kalimat jadinya. Ya, jadi isim ini. Nah, gitu. Makanya ini menjadi khobar jadinya. La yabkholuna bima khuwilu. Nah, gitu. Jadi la yabkholuna bima khuwilu ini jadi khobar. Begitu. Ya, jadi emaknya tadi ada keterangan di sini. Nah, ini emaknya masdariyah, zorfiyah. Wadama tamun ini. Jadi damaknya adalah fiilnya fiil tam bukan nakis. Bimakna bakia, maknanya tetap. Nah, begitu ya. Oke, sip. Ya, jadi ini damak di sini adalah fiil madi. Fa'ilnya mana? Al-agnia'u. Nah, damal agnia'u ini silahnya ma. Jadi ditakwil menjadi isim. Begitu. Menjadi isim yang rofa jadinya. Iya kan? Nah, mubtada. Maka khobarnya la yabkholuna bima khuwilu. Begitu. Jadi bentuk khobarnya adalah kalimat. La-nya nafi. Yabkholuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Binya huruf cer, maknya isi mausul sebagai majrur. Aang, terima kasih. Maka khuwilu ini adalah fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya hum sebagai silah mausul dari emak. Ya begitu ya. Jadi dari sini dibaca la yabkholuna bima khuwilu ini adalah khobar. Begitu. Jadi selagi orang kaya itu la yabkholuna, mereka orang kaya yang dimaksud tidak bakhil bima khuwilu terhadap sesuatu yang mereka telah diberi, yaitu berupa
karunia kekayaan. Asep Siregar, terima kasih. Jadi agama dan dunia akan tetap tegak bila mana orang kayanya tidak bakhil. Nah, begitu maknanya, berarti yang pertama itu. Bila mana orang kayanya tidak bakhil, maka agama dan dunia akan tegak. Begitu. Tapi kalau misalkan orang kayanya sudah mulai bakhil, gitu kan, maka agama dan dunia pasti runtuh. Begitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, makanya di sini ada keterangan. Oke, Katon, terima kasih. Apa nih yang dimaksud? Ini bentuk maklumnya. Ini bentuk maklumnya ya. Layam nauna, mereka agnia, para agnia tidak menahan min i'to isaili. I'to'i ini pola dari majid 1 ya. Nah, kita lihat majid 1 biar kita paham. Ini bentuk masdar dari majid 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini majid 1 ada af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alun. Nah, ini bentuk masdar. If'alun. Kita perhatikan ada alif sebelum lam fi'il ya. Terima kasih Bu Siri. Oke, Bu Siri ya, Bu Siri Muhammad. Benar ya? Bu Siri Muhammad. Oke, terima kasih. Ini ada if'alun. Kita lihat ada if'alun ya. Oke. Sama kan? I'to'un. Sama kan? Nah, berarti fi'il madinya apa? A'to. Ya, lebih jelasnya ada di pola mu'tal ya. Kita lihat di pola mu'talnya di sini. Saya ada di kitabnya di bagannya itu majid 1 ya. Majid 1. Nah, bentar. Nah, ini kita lihat biar lebih jelas. Nah, ini a'to yu'ti. Maka masdarnya i'to'un. Gitu ya. Ini a'to adalah majid 1. Kita lihat di sini. Babnya. Af'ala yuf'ilu. Ini babnya. Jadi bab af'ala yuf'ilu. Di sini ada pola a'to yu'ti i'to'un. Oke. Paham ya? Allahumma salli ala Muhammad. Oke. Nah ini. Jadi dibacanya i'to'un. Tapi ketika dimasuki huruf jar, maka menjadi majrur. Maka bacalah min i'to'is sa'ili. Gitu ya. I'to'i majrur yang dijarkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Bu Mimi, terima kasih. As-sa'ili mudhaf ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Begitu. Jadi layam nauna, orang kayanya tidak menahan ya. Mereka tidak menahan, tidak mencegah boleh min i'to'is sa'ili, dari pemberian peminta. Artinya dari pemberian itu maksudnya dari memberinya terhadap peminta. Oh, gitu. Mimma a'tahumullahu ta'ala. Mimma ini 2 kata ya. Asalnya min dan ma. Minnya huruf jar, ma-nya isi mausul. Sebagai majrur maka butuh silah. Maka di sini ada a'to. Nah, ini a'to. Aslinya alifnya bengkok ya. Kayak gini nih. Nah ini. A'to. Kenapa jadi lurus? Lihat di sini. Mana tadi? Ini kenapa jadi lurus a'to? Padahal asalnya begini. Tuh, ya kan? Asalnya bengkok nih iyanya. Ya, alif bengkok lah ya kalau kita sebut ya. Nah, kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Ya, ini namanya domir muttasil ya. Hum itu domir muttasil. Maka menjadi lurus alifnya. Nah, berarti a'to adalah fi'il madi. Ya. Humnya domir muttasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Jadi dia menjadi objek. Mana fa'ilnya? Allahu. Maka dibaca rofa. Allahu ta'ala. Jadi
a'tahumullahu ta'ala ini silah mausul dari ma. Begitu ya. Oke, saya kasih tahu dulu, barangkali nanti HP-nya mati lagi. Mohon tunggu ya. Mohon tunggu sebentar. Kalau, tapi mudah-mudahan tidak ya. Saya berdoa sih mudah-mudahan tidak. Nah, biasanya kalau sudah masuk 1 jam itu mati ya. Kenapa itu panas kali ya. Tapi mudah-mudahan hari ini tidak ya. Mudah-mudahan. Ya, oke. Jadi mohon ditunggu. Bunda Ratna, terima kasih. Gimana Bun? Anaknya sudah sehat Bun? Gitu. Oh, CS terima kasih. Jadi mimma a'tahumullahu. Nah, jadi mereka tidak menahan min i'ta'is sa'ili dari memberi kepada peminta, maksudnya begitu ya. Mimma dari sesuatu yang atau telah memberi hum kepada mereka. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ini arti perkataannya ya. Kalau terjemah biar mudah dipahaminya, mimma a'tahumullahu ta'ala dari sesuatu yang Allah ta'ala telah memberi mereka. Begitu. Jadi kalau arti mudahnya, fa'il lebih dulu diartikan. Maka nanti akan lebih cepat mudah dipahami. Tapi kalau sesuai dengan perkataannya, cara mengartikannya begitu. Mimma dari sesuatu yang atau telah memberi hum kepada mereka Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah begitu. Jadi kalau fa'il itu diartikan siapa. Kalau maf'ul kepada atau terhadap. Begitu. Dadar gulung, iya beda kitab, beda halaman. Oh, betul-betul. Udah menjawab berarti ada yang bertanya ya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Ikut nyimak. Alhamdulillah. Andi Samsul Bahri. Oke. Lanjut ya. Berkah Ustaz. Amin. Pak Tony ya, Pak Tony Bekam, alhamdulillah. Bu Siri, terima kasih Bu Siri Muhammad ya, mudah-mudahan barokah. Rembo, oke. Begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah agama dan dunia akan tegak. Katon Al-Jawi, terima kasih. Bu Siri, terima kasih. Bu Mimi, terima kasih ya. Kau ima ini, nah, keduanya akan tegak. Nah, agama dan dunia senantiasa keduanya akan tegak. Ya, bijih syuhada. Terima kasih ya bijih. Ya, bijih syuhada. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Jadi yang pertama adalah mana tadi? Ini madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khuwilu. Ya, selagi orang kayanya mereka tidak bakhil terhadap sesuatu yang mereka telah diberi. Mereka telah dikaruniakan. Manain alhamdulillah ya, sudah gabung ya. Wong etan apa Ustaz? Kenapa dirumus alif hamzah wasol sedangkan di kitab qatha ya. Yang mana ya kalimat yang mana? Dirumus hamzah wasol sedangkan di kitab qatha. Ya. Coba diperjelas ya. Saya udah lanjut. Lanjut dulu ya. Oke. Atau, iya. Itu tadi. Atau yang ditanyakan apanya? Ini atau. Ini kan. Oke. Maka ketika bertemu domir mutasil, maka khotnya gitu. Cara penulisannya Pak Andi Sam. Oke, cara penulisannya maka berubah. Mana tadi? Ini ya. Maka berubah menjadi alif. Gitu, menjadi lurus. Gitu aja. Pemahamannya itu aja dulu. Jadi biar kita nggak pusing ya. Jadi atau nah ini tetap aslinya bengkok begitu ya. Jadi kalau ketemu domir mutasil itu menjadi lurus. Monggo. Banyak ya, nanti saya kasih contoh lagi ketika bertemu dengan kalimat seperti itu. Oke? Ya. Terus yang kedua, belum selesai ini. Ini. Wala yamna'unal wajiba alaihim. Nah, kenapa dibaca al-wajiba? Nah, lihat di sini yamna'una fi'il mudhari. Fa'ilnya hum,
Maka depannya dibaca maf'ul. Al-wajiba alaihim. Nah begitu ya. Nah, jadi wala dan tidaklah yamna'una mereka menahan al-wajiba. Oke, terima kasih Ketupahat ya. Al-wajiba, yang wajib alaihim atas mereka. Apa yang wajib atas mereka? Infak. Ya. Infak ya. Infak itu yang 2,5%. Ada infak, ada juga sodako. Ya. Kita secara sederhana harus bisa membedakannya ya. Jadi kalau infak itu agar penghasilan kita menjadi barokah. Tapi kalau sodako berarti meminjamkan ke Allah. Maka Allah akan balas dari 1 menjadi 7 dan setiap tangkainya berisi 100. Itulah sodako. Jadi kalau sodako dikeluarkan dengan harta yang bersih. Begitu. Tapi kalau infak itu bruto penghasilan kita, keuntungannya kotor ya, itu diambil 2,5%. Itu namanya infak. Nah, itu yang disebut dengan al-wajibah. Jadi kita harus mengeluarkan infak setiap penghasilan berapapun. Nudin, Pak Nudin, terima kasih. Gitu ya. Jadi setelah infak baru keluarkan sodako. Jadi sodako itu harus harta yang bersih. Begitu ya. Apa yang dimaksud harta yang bersih? Penghasilan kita sudah diambil infak. Maka harta kita menjadi bersih. Kalau kita keluarkan lagi itu namanya sodako. Dan sodako itu meminjamkan kepada Allah. Bukan Allah minta pinjaman, bukan. Ya. Jadi ketika sodako maka Allah akan bayar. Akan balas dari 1 menjadi 7. Dan setiap 7 1 tangkainya berisi 100. Bahkan yudha'ifu liman yasha. Nah, Pak Abdul, terima kasih Pak Abdul ya. Begitu ya. Alif difa'il tadi rumus wasol di kitab Qoto. Alif di fa fi'il. Alif di fa fi'il. Alif di fa fi'il. Lafadznya akto. Alif di fa fi'il. Ini kan mazid. Alif ini mazid kan? Ini mazid tambahan, bukan asli. Af'ala babnya ya. Af'ala. Itu bukan ya? Saya belum paham yang ditanyakan. Oke, lanjut dulu ya. Monggo nanti dibikin kalimatnya biar saya paham. Oke. Kayaknya kenal namanya. Apa ini? Rizky Muhammad. Kayak kenal namanya. Apa itu? Ulang lagi ini tanya Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya orang yang sodako tapi berharap sesuatu? Oh iya. Jadi di situ ada ikhlas ya, bagus ya. Ada ikhlas, ada juga ridho. Nah kita harus bisa bedain mana ikhlas, mana ridho. Begitu. Ini pertanyaannya bagus ya. Pak siapa ini? Tadi siapa Pak sama di itu ya. Tadi siapa yang bertanya? Bagus itu. Jadi kalau kita bersodako mengharap sesuatu bagaimana gitu kan ya. Oke, kita bahas tentang ridho dan ikhlas. Ridho dan ikhlas itu berbeda ya. Kalau ridho, sikap orang yang menerima. Itu ridho. Ya. Kalau apa ini? Katon Al-Jawi. Pertanyaan yang bagus. Berarti tadi Pak Katon ya, Pak Katon Al-Jawi ya yang bertanya ya. Oke. Jadi kalau ikhlas adalah sikap orang yang memberi. Nah, ketika kita memberi, kemudian kita mengharap sesuatu, nah ikhlas juga ada tahapannya. Ada tahapannya ikhlas itu. Untuk pemula, boleh mengharap. Boleh. Karena ikhlas itu nyetelnya ketika berjalan. Seperti nyetel setir ketika kita naik motor. Kapan kita bisa nyetel setir biar seimbang? Ketika kita naik motor, ikhlas pun begitu ya. Makanya kita harus bisa ikhlas. Ikhlas itu bagian dari pembenahan hati. Kita lihat di kitab
Fathur Rabbani ya. Coba kita lihat di sini. Oke, ini. Kita lihat di sini ada kalimat. Nah ini. Ini luar biasa ini. Nah. Silahul qalbi. Ya. Silahul qalbi. Ini dibaca silahu. Ini mubtada. Wa huwa mudhaf al qalbi mudhaf ilaih. Ya, gitu ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki hati? Begitu kan? Silahul qalbi. Jadi untuk memperbaiki hati, silahul qalbi itu caranya pertama bittaqwa. Itu dengan takwa. Wat tawakkuli 'alallahi ta'ala, kemudian tawakal kepada Allah. Benar, wat tauhidilahu. Nah, baru di sini wal ikhlasi fil a'mali. Nah, itu bagian. Jadi kita harus tahu dulu ya. Nah, jadi silahul qalbi, hati yang baik atau bagaimana agar hati menjadi baik itu caranya bitakwa. Satu. Yang kedua wat tawakkuli, ini wawanya atop, dibaca tawakkuli. Ini bentuk masdar ya dari majid dua. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulun. Maka menjadi wawanya atop jadi dibaca tawakkuli. Nah, tawakal Allah. Cara yang kedua adalah dengan cara berserah diri kepada Allah. Yang ketiganya wat tauhidi lahu. Ini harus bertauhid kepadanya. Apa sih bertauhid itu? Rela diatur oleh yang satu. Orang yang bertauhid itu orang yang rela diatur oleh Allah. Nah, kemudian baru ikhlas. Wal ikhlasi fil a'mali. Nah, ikhlas itu apa? Itu nanti pertanyaannya. Oke, nanti saya jelasin. Wa fasaduhu, dan rusaknya hati itu biadami zalika, dengan tidak adanya hal itu. Hal itunya yang mana? Tidak adanya takwa, tidak adanya tawakal, tidak adanya tauhid, tidak adanya ikhlas. Maka hati menjadi rusak. Itu. Wa fasaduhu biadami zalika. Nah, Krishna terima kasih. Jadi kalau hati ingin baik, maka kita harus bertakwa. Nah, yang saya mau jelaskan adalah ikhlas tadi sesuai dengan pertanyaan. Jadi ternyata ikhlas itu hanya ada pada orang yang hatinya sudah baik. Lihat di sini. Wa fasaduhu, hal itu. Hal itunya yang mana? Tidak adanya takwa, tidak adanya tawakal. Tawakal itu berserah diri ya, nanti kapan-kapan kita jelaskan. Berserah diri gitu. Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Gitu. Allah punya kemampuan untuk mengurusi urusan kita. Percayakan kepada Allah. Jangan ditangani sendiri. Apa maksudnya? Apa semua urusan kita berikan kepada Allah? Bukan itu maksudnya. Bu Siri, terima kasih Bu Siri Muhammad. Bukan itu yang dimaksud. Kita menjalankan apa yang diperintah. Ya, kita menyerahkan kepada Allah segala urusan kita. Nanti Allah yang urus. Caranya gimana? Nah, kitanya jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah maka kita termasuk tawakal. Maka kita termasuk bertauhid. Rela diatur oleh Allah. Dan kita juga ikhlas. Nah, apa itu ikhlas gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, ikhlas itu menanam. Ya, menanam ikhlas itu. Kalau menanam kelihatan tidak? Kita menanam sebuah biji. Tidak kelihatan. Nah, orang yang ikhlas itu menanam. Jadi apa yang kita beri tidak terlihat. Itu namanya menanam. Maka akan tumbuh menjadi sebuah pohon, berbunga, dan berbuah. Jadi apa cirinya orang ikhlas? Nah, ciri orang ikhlas itu kehidupannya membaik. Karena tumbuh. Begitu ya. Karena tumbuh itu ciri orang yang ikhlas. Jadi ciri orang yang ikhlas itu kehidupannya bertumbuh. Menjadi baik. Menjadi berbunga. Dan berbuah. Dan bisa dinikmati buahnya. Gitu. Oke. Itu kita Bapak Pak Ustadz. Oh, tadi siapa?
Pak Rahmatullah nanyain kitab yang tadi, Fathur Rabbani. Yang tadi ya, Fathur Rabbani. Jadi ikhlas, ini tanyain Pak Abdul Halim, ikhlas istilahnya melepas ya Ustadz. Ya boleh, melepas, menanam. Lebih tepatnya menanam. Kalau menurut Al-Hikam itu menanam. Jadi menanam, pasti tumbuh. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, kemudian kita menjadi tambah baik, itu berarti ikhlas kita. Berarti kita menanam. Tapi kalau kita memberi sesuatu, kita juga tidak menjadi baik. Berarti belum ikhlas. Terus bagaimana Ustadz kalau saya belum ikhlas? Teruskan lakukan. Karena itu harus terus. Ya, nyetel setir itu harus ketika kita naik. Ya. Oke, ini ada yang bertanya, Syihab, lafad a'to itu bina apa Ustaz? Maklum. A'to itu maklum ya, bukan majhul. Oke, saya mau ngaji, saya mau Pak Ustaz tinggal di mana? Subhanallah, rahmatullah, subhanallah. Monggo, monggo, kita ikuti live dulu ya. Ikhlas apa bisa diartikan? Apa tadi? Terlalu cepat tadi ya, Masya Allah. Ikhlas itu enggak pernah diucapkan lagi ya Ustaz. Ya bagiannya bisa aja. Karena ikhlas itu bertingkat ya. Ada tingkat kelas 1 model kita. Mungkin ya model kita. Mungkin. Kita kalau memberi, kita mengharap balasan. Boleh nggak apa-apa. Itu ikhlas. Kelas awal. Ketika kita memberi sesuatu, kita mengharap Allah membalas. Nah itu boleh. Untuk tahapan pertama, nanti Allah benahi menjadi kelas 2. Ya, seperti Robiah al-Adawiyah. Nah gitu. Dia melakukan sesuatu tidak takut neraka dan tidak takut surga. Maksudnya tidak takut dimasukkan ke neraka. Pokoknya dia melakukan amalnya itu ikhlas. Tidak mengharap masuk surga dan tidak mengharap bukan tidak mengharap, tidak ingin dijauhkan dari neraka, tidak. Dia melakukan saja apa yang diperintah oleh Allah. Itu Rabi'ah al-Adawiyah ya. Kemudian ikhlasan yang lebih tinggi lagi adalah sudah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita melakukan sesuatu, itu semuanya sudah kehendak Allah. Nah begitu. Murni atau rela Ustaz? Kalau ikhlas itu murni. Murni itu kosong. 0. Ikhlas itu 0. Murni. Ya. Kalau rela, sikap orang yang menerima. Rela itu senang. Jadi apapun pemberiannya harus kita senangi. Cocok, nggak cocok harus kita senangi. Itu namanya pemberian. Ya. Oke. Oke lanjut ya. Ikhlas menurut Hikam apa Ustaz? Oh ya, kalau ikhlas menurut Hikam itu menanam. Oke. Tadi ada yang nanyakan lafif ya. Oke, nanti saya jelaskan ya untuk binanya nanti saya jelasin. Sebab harus ada waktu yang agak panjang. Maksudnya Ustadz sohih atau ajwaf atau nakis atau yang lain. Yang jelas bukan sohih dan bukan ajwaf. Ya, karena itu di akhir. Ya, itu huruf ilatnya itu di akhir. Ya. Nanti saya jelasin ya, nanti ada babnya tentang apa namanya? Binanya nanti. Oke. Yang jelas itu huruf ilatnya ada di akhir, di lam fiil. Ya. Huruf ilat itu ada di awal, fa fiil ada di ain fiil dan ada di lam fiil. Kalau akto, ya saya ulang lagi tadi ya, berarti kita harus bisa bedain mana mazid, mana huruf asli, begitu. Nah ini af'ala, ini mazidnya alif. Ya. Jadi fa fiil ain fiil lam ini kan soheh nih, gitu kan? Ini alifnya nih mazid. Akto itu alifnya mazid. Coba mana tadi? Nah ini kita lihat ini. Nah ini akto, ini alifnya mazid. Huruf ilatnya ada di lam fiil. Ya.
Coba lihat di sini babnya, bab af'ala. Nah, sama kan kayak tadi kan? Ini alifnya mazid. Oke ya, nyambung? Oke, bukan ajwaf. Kalau ajwaf itu di tengah. Ya, kalau ajwaf itu di tengah. Ini nih ajaba. Ini ajwaf nih. Ajwaf ya'i namanya. Lihat fi'il mudhari'nya yujibu. Tuh, beda sama sona. Kalau sona yasunu itu ajwafnya wawi begitu ya. Tapi nanti saya jelasin itu, nanti takut pusing. Takut yang lain pusing ya. Oke ya. Sip. Terima kasih. Tetap semangat ya. Oke, ini siapa yang pamit nih? Mau kerja ya. Ustadz boleh ditampilkan lagi mengenai solahul kolbi. Subhanallah. Oke, takwa Arabnya. Oke, siap. Oke, ini ya. Ini. Oke, mana tadi? Nah, ini. Yang ini. Oke. Silahul qalbi. Nah, baiknya hati. Begitu. Ini idofah ya. Idofah ini. Kenapa dibaca silahu? Ini majid satu. Aslaha yuslihu. Solaha yusolihu silahun. Ini namanya majid satu. Nah, rumusnya ini. Ini rumusnya. Fa'ala yufa'ilu fi'alun. Solaha yusolihu silahun. Begitu ya. Oke. Jadi ini bacanya silahul qalbi. Gitu. Bagusnya hati bitakwa. Dengan takwa. Jadi kalau kita hatinya ini nak Krisna ada. Jadi kalau pusing minum buat, aduh jangan diterusin. Nanti saya pelanggaran. Oke ya. Oke, nak Krisna terus semangat ya. Oke. Silahul qalbi bitakwa. Jadi kalau kita hatinya pengen baik, bitakwa. Lakukan perintah, jauhi larangan. Begitu. Kemudian yang kedua, wattawakkuli 'alallahi ta'ala. Yang kedua dengan cara tawakal kepada Allah. Nah, ini kita yang belum paham tawakal. Tawakal itu menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya. Bagaimana cara menyerahkannya? Nah, itu yang kita belum paham. Bukan seluruh urusan kita itu diserahin ke Allah. Nih Allah, aku punya A, punya B, aku serahkan kepadamu. Bukan begitu. Lakukan perintah. Dan ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, serahkan. Arti serahkan kita terima. Itu namanya tawakal. Jadi menyerahkan urusan kita kepada Allah. Nanti Allah urus. Kalau kita tidak menyerahkan, Allah tidak akan urus. Ya, contoh ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok, maka kita tidak boleh langsung minta pindah dari suasana yang tidak cocok itu. Tidak boleh minta pindah dulu. Kenapa tidak boleh minta pindah dulu? Ini ada yang bertanya, kenapa nggak pakai solahul qalbi Ustadz? Oh iya, saya pakai masdar. Ya, pakai masdar polanya ya. Pakai masdar. Tadi lihat majid satu. Oke. Tapi tidak apa-apa kalau Bapak baca pakai solahu boleh. Yang penting tahu alasannya ya. Gitu. Yang penting tahu alasannya. Kenapa bacanya Bapak solahu. Gitu. Oke ya. Oh ini. Mau apa nih? Wawu istiqnaf. Wawu atop cara membedakannya. Kalau wawu atop itu masih nyambung ya. Maktuf sama maktuf alaihnya itu sama. Ya, kalau isim-isim, kalau kalimat-kalimat. Tapi kalau wawu istiqnaf itu membuka kalimat baru. Ya, membuka kalimat baru. Biasanya berbeda. Dengan cirinya berbeda. Setelah wawunya itu berbeda dengan sebelumnya. Ya, insya Allah nanti sering latihan aja. Sering baca kitab, insya Allah akan menemukan masalah. Dan masalah itu yang membuat kita pinter. Oke ya, masalah itu yang membuat kita pinter. Jadi kalau ketemu masalah, insya Allah. Apa itu master Ustadz? Izin, masih belajar. Master itu gampangnya kata dasar ya. Kata dasar.
kata dasar gitu. Nah, itu kita lihat kalau di pola di sini. Nah, ini. Nah, kalau madi kan kata kerja gitu. Kalau mudore juga masih kata kerja. Kalau masdar itu sudah kata benda. Begitu. Itu gampangnya gitu. Jadi kalau masdar itu kata benda. Masdar itu ada dua. Ada masdar yang tidak pakai mim, ada juga masdar yang pakai mim. Tuh, makanya mufa'alun. Begitu ya. Kalau ini kan nggak pakai mim. Nah, begitu. Gampangnya begitu. Jadi masdar itu kata dasar. Isim. Makanya ada dua pendapat. Kata dasar itu bisa diambil dari fi'il madi. Bisa juga dari masdar. Kita tidak boleh menyalahkan. Oke ya. Gure maaf, ini agak kurang nyambung. Mau tanya di mana bisa saya ambil sumber pembagian fa. Pembagian fa. Kita lihat di kamus. Kita lihat di kamus. Oke ya. Kita lihat di kamus. Kayak tadi akto. Nah, tadi saya lihat. Tadi yang tadi ya. Nih, misalkan akto itu bagaimana cara mengetahui fa fiilnya. Begitu kan? Maka lihatnya di kamus. Lihat di kamusnya. Nah, misalkan ini alif ini mazid apa fa fiil. Begitu ya. Yang pertama kita harus paham dulu. Mazid itu 3. Majid itu 3. Harus paham dulu. Majid itu ada majid 1, ada majid 2, ada majid 3. Kalau majid 1 itu bab pertamanya majidnya ada di tasdid. Gitu. Kalau bab kedua majidnya ada di alif. Kalau bab ketiga majidnya ada di alif. Di awal ya. Jadi kalau kita ketemu kata pertamanya loh kok alif ya. Jangan dulu langsung menyebut itu fafiil. Jangan-jangan itu majid 1. Begitu. Oke ya. Jadi cara mengetahuinya nanti kita lepasin dulu seperti ini tadi. Yang akto. Kita lepasin dulu. Coba kita ambil alifnya mazid. Sehingga fa fiilnya ain fiilnya to, lam fiilnya iya. Coba cari di kamus. Atau ada nggak di kamus? Atau. Kalau ada, oh berarti alifnya mazid. Kalau tidak ada kita ganti. Fa fiilnya alif. Begitu. Tapi kalau saya udah ngelihatnya jelas ya. Kalau sering itu kelihatan jelas. Oh ini majid 1. Oh ini fafiilnya. Oh ini majid 2. Oh ini fafiilnya. Begitu. Sering coba. Sering insya Allah. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Tadi yang nanyain apa ini? Ideal. Gini maksudnya. Guru ada pembagian fa. Fa rabet, fa atau fa. Oh iya, ini agak panjang juga. Ada fa robito, nanti ada pembagiannya. Oh maksudnya gitu, bukan fa fiil ya. Oke. Ada fa atop. Kalau fa robito itu diawali dengan huruf syarat. Atau isim syarat. Itu fa-nya robito. Begitu. Oke ya. Ya, terus ikuti insya Allah. Ya, jadi untuk membedakannya fa apa, kalau fa robit itu diawali dengan syarat. Huruf syarat atau isim syarat. Itu fa-nya robito. Kalau fa atop, depan belakangnya sama. Kalau fiil lagi depan belakangnya. Begitu. Oke ya. Ada juga fa sababiyah. Nanti tambah banyak lagi. Ada fa sababiyah. Kalau fa sababiyah ketemu fiil mudhari menasabkan. Begitu. Oke ya. Lebih jelasnya harus ngaji satu. Ya Ustaz kalau pengen. Nanti, ya insya Allah kita bantu ya nanti setiap saya lagi bikin seriesnya ini, seriesnya ya belum beres. Monggo dibuka seriesnya coba dikit-dikit ya. Saya baru percobaan itu. Monggo itu ada isi mausul. Baru sedikit saya baru percobaan doang ya. Nah, alhamdulillah diterima sih di TikToknya diterima disetujui gitu. Jadi nanti saya bikin yang lebih bagus ya. Artinya lebih panjang insya Allah. Oke, lanjut ya. Jadi ini tadi udah paham ini tadi yang nanyain. Ini ya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Sehat selalu buat Pak Ustadz dan keluarganya. Amin. Oke, siapa tadi? Oke, Rahmat ya, Rahmatullah. Oke, terima kasih Kang Rahmat.
Yezra, Rara. Oke. Nah, Krishna ikhlas menurut Hikam itu menanam, betul. Ya, menanam. Menanam ya. Jadi cirinya menanam. Oke. 25 hadir. Oh, ada yang hadir 25. Dian. Assalamualaikum. Oke, Paman Naim. Masya Allah. Istiqomah Paman Naim ya. Syukran Krishna. Alhamdulillah. Oke, Kang Abdul. Ini gimana nih? Lanjut enggak nih? Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Masya Allah. Oke. Ini Aidil Prof. Ana Aceh Ustaz. Alhamdulillah. Syukron ya. Aceh subhanallah. Istiqomah ya. Ikuti aja insya Allah. Mudah-mudahan kita semakin terbuka. Gitu. Lanjut. Oke. Oke. Ini apa ini? Aidil Prof. Oke. Aceh. Oh, DJ juga Aceh juga ya. DJ Syuhada. Alhamdulillah. Nah, Mimin Majalengka. Aduh, apa ini? Nakrisna iya. Aduh, apa itu? Sampai wajibun apa ini? Alaihim Gus. Oke. Okay. Oh iya betul. Sampai itu ya tadi ya. Wajibun alaihim. Oke. Okay. Terima kasih Baja Syuhada. Mudah-mudahan barokah ya. Mana tadi? Masya Allah. Nah ini sampai ini ya. Oke. Jadi orang kaya. Ini lagi cerita orang kaya ya. Wala yamnauna. Jadi mereka orang kaya tidak menahan al-wajib terhadap yang wajib alaihim kepada mereka. Merekanya adalah fuqara ya. Gitu. Jadi yang wajib tadi adalah infak ya. Kalau yang sunnahnya adalah sodakoh. Ketika seseorang sudah bisa melakukan yang sunnah itu terbaik. Sudah terbaik. Orang yang terbaik ya. Dia sudah bisa bersodakoh itu luar biasa. Berarti lewat infaknya. Artinya lewat itu sudah dilakukannya. Jadi jangan sekali-kali sodako sebelum infak. Jadi infak dulu. Karena infak itu untuk membersihkan hartanya. Ya, baru portal terima kasih. Baru sodakohnya. Jadi sodako itu harus harta yang bersih. Karena Allah akan memberikan balasan. Kalau infak akan membersihkan. Allah akan membersihkan harta kita. Makanya tadi wajib 2,5% ya. Kalau sodako kan bebas berapapun. Begitu. Nah itu harus kita pahami ya. Antara sodako dan infak itu berbeda. Jadi kalau infak itu hukumnya wajib. Untuk membersihkan harta kita biar berkah. Tapi kalau sodako untuk menumbuhkan harta kita. Jadi untuk menumbuhkan harta kita itu dengan sodako. Semakin banyak sodako, insya Allah semakin bertumbuh harta kita. Nah, dan syaratnya itu ikhlas tadi. Menanam. Jadi ketika kita bersodako, tanam. Gitu. Kalau bisa tangan kiri tidak tahu. Itu kan yang diajarkan. Itu artinya menanam. Menanam itu tidak kelihatan bijinya. Dimasukkan ke tanah. Begitu. Ya, Pak Anwar terima kasih. Kita belajar itu. Ya, belajar itu. Sesuai kemampuan dulu. Saya kalau 100.000 udah nggak kelihatan gitu kan. Kalau 1 juta masih kelihatan, nah itu berarti gitu. Saya 1 juta udah nggak kelihatan, alhamdulillah gitu. Fadli terima kasih Pak Anwar tadi. Jadi disesuaikan dengan keimanan kita. Ya, semakin besar dan semakin besar pula Allah balas. Gitu. Alhamdulillah Koja hadir Ustaz. Alhamdulillah ya. Abah Oji ya, udah istiqomah nih Abah Oji. Oke. Muhammad Sahrir tadi ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian wama damal ulama'u ya'maluna bima alimu. Oke, DJ Syuhada terima kasih ya. Aceh semangat terus ya. Minal amri wan nahi. Minal amri wan nahi. Nah, jadi yang berikutnya adalah wama damal ulama'u. Sama kedudukan kalimatnya ya'maluna. Mereka apa ini? Ya'malunya. Oh ya'maluna ya. Bukan ya'maluna berarti.
mengajarkan. Ya. Maknanya mengajarkan. Oh, mengamalkan ini ya'maluna, benar. Jadi ulamanya ya'maluna. Mereka mengamalkan bima alimu. Terhadap sesuatu yang mereka ketahui. Minal amri berupa perintah, wan nahyi dan larangan. Ini minnya namanya lil bayan. Maka diartikannya berupa. Gitu ya. Jadi selagi ulamanya masih mengamalkan terhadap sesuatu yang mereka ketahui, berupa minal amri wan nahyi. Jadi berupa perintah dan larangan. Nah, begitu ya. Itu. Kemudian wamadamal juhalu. Wamadamal juhalau, maaf. Juhalau la yastakbiruna amma lam ya. Nah, ini kebanyakan mim ini salah cetak ya. Ini mim yang kedua tidak ada, saya coret ini. Mim keduanya tidak ada. Ya lamuna gitu ya. Ya lamu, maaf. Ya lamu amma lam ya lamu, begitu ya. Nah, itu yang benernya. Jadi yang keempatnya, yang keberapa tadi ya? Yang berikutnya adalah wamadamal juhalau. Sama persis kedudukan kalimatnya. Senantiasa orang bodoh. Ini juhalau itu artinya orang bodoh ya. Orang bodoh yang la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Nah ini, Nak Krisna terima kasih banyak. Oke ya. Jadi selagi orang bodohnya itu mereka tidak yastakbiruna. Ini yastakbiruna ini majid 3. Ini lama nih. Belum pernah saya jelasin majid 3. Ya, majid 3 itu alif asin ta. Ya, ini. Ini namanya majid 3. Yastakbiruna. Ya, nanti insya Allah kita lanjut ya di majid 3. Itu. Nah, tapi ini masih panjang juga. Bentar. Saya coba jelasin di majid 3 ya. Ini belum pernah di majid 3 ini. Majid itu ada 3 tadi ya. Ada majid 1, ada majid 2, dan ada majid 3. Nah, kalau di buku saya cuma ambil 1. Majid 3-nya itu hanya 1 bab yang saya ambil contoh ya. Nah ini majid 3, tambahan 3 huruf. Nah ini huruf aslinya fa ain lam. Mana majidnya? Alif asin ta. Ini majidnya. Tambahannya alif asin ta. Istaf'ala. Fi'il mudhari'nya yastaf'ilu. Maka masdarnya istif'alun. Begitu ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Coba kita lihat di kitabnya. Nah, yastakbiruna. Nah, ini berarti domirnya hum. Ya. Namanya majid 3. Ya, mereka sombong. Amma. Amma hanya huruf jar, namanya isi mausul sebagai majrur. Dari sesuatu yang lam. Nah, ini lam ini namanya huruf nafi ya. Huruf nafi ini menjazmkan fi'il mudhari. Ya, menjazmkan fi'il mudhari. Mana tanda jazmnya? Hilangnya huruf nun. Ya, nanti ada af'al khomsah ya. Nanti saya kasih tahu af'al khomsah itu apa aja. Nah, ini maka dibaca lam ya lamu begitu ya. Lam ya lamu begitu. Oke. Jadi dari sini senantiasa orang bodoh tidak sombong dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Gitu. Ini penyakitnya gitu ya. Orangnya tidak tahu tapi sok tahu. Nah itu yang jadi masalah ya. Mudah-mudahan kita kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, itu lebih gentle ya, lebih bagus. Jadi selagi orang yang bodohnya, begitu maksudnya. Selagi orang bodohnya mereka tidak sombong. Tidak sombong dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Ya, begitu ya. Oke. Ini ada
2 lagi ya. Nah, 2 baris lagi. Kita lanjut apa selesai dulu ini? Monggo. Apa ini? Kosongkan dulu gelasnya, akhi, kita simak aja. Ini. Kenapa kosongkan gelasnya ini? Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Sip. Oke. Masih kuat ya, lanjut ya. Mudah-mudahan tidak mati HP-nya ya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan tidak mati. Masya Allah. Lanjut Gus. Oke, lanjut. Oke ya, sip. Oke, semangat ya. Oke, terima kasih Bijay. Terima kasih ya Bijay Syuhada. Subhanallah. Ini Aceh luar biasa ini. Semoga barokah. Oke. Jadi selagi orang bodohnya tidak sombong ya, mereka tidak sombong an malam ya lamu. Nah, nanti saya jelasin tentang lam ya. Lam ini huruf nafi menjazmkan fi'il mudhari ya. Tanda jazm itu ada 3 ya. Bisa sukun, bisa hilang huruf ilat, bisa hilang huruf nun pada af'al khomsah. Ini namanya af'al khomsah. Apa sih af'al khomsah? Af'al khomsah itu fi'il mudhari yang akhirannya huruf nun. Ya, maka saya kasih rumus. Nanti saya kasih rumus itu ada 5 ya. Ada 5. Ya. Jadi nanti ada, ya nantilah saya tulis ya nanti ya. Insya Allah sudah ada sih. Oke, cuman saya nyarinya agak ke dalam. Oke, lanjut dulu ya. Insya Allah nanti saya jelasin. Ai la yu'riduna. Nah ini. Ini dibacanya yu'ridu bukan majhul, awas ya. Ini majid 1. Af'ala yuf'ilu. Jadi kalau majid 1, fi'il mudhari'nya selalu domah. Tapi ain fi'ilnya kasroh. Tapi kalau majhul, domah awalnya, ain fi'ilnya fathah. Makanya ini baca yu'riduna. Ini masih majid 1, maklum ya. La yu'riduna, mereka tidak, apa yu'ridu itu? Berbalik ya. Tidak berbalik. Oke. Walai. Nah, ini apa bacanya nih? Kita lihat ini ada banyak hurufnya. Kita lihat ada tak di sini. Ini tak mazid namanya. Ifta'ala yafta'ilu. Maka dibaca yamtani'una gitu. Ifta'ala yafta'ilu. Yafta'iluna yamtani'una. Begitu jadinya ya. Dan mereka tidak menahan, ya, tidak menahan min. Ini bacanya min ya. Kalau man ketemunya fi'il. Tapi kalau min ketemunya isim. Nah ini isim apa fi'il ini kira-kira? Ya, ini sepertinya fi'il. Tapi bukan fi'il. Kenapa? Ini dibacanya min. Kalau min huruf jar. Jadi depannya pasti dibaca majrur. Nah kalau majrur ini isim gimana bacanya? Begitu kan? Ini majid 2. Kat langsung ketemu. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini majid 2. Ini bab yang kedua. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah, lihat tafa'ulun itu masdar. Masdar itu isim. Tafa'ulun, ya kan? Tafa'ulun. Ini bukan fi'il mudhari ini, masdar. Tafa'ulun kita kesiniin. Tafa'ulun. Jadinya apa? Ta'allumun, begitu kan? Nah, ta'allumun. Kalau dimasuki min, berarti min ta'allumin. Kalau menjadi mudhof tidak boleh tanwin. Jadinya min ta'allumi ma. Nah, maka ma-nya isi mausul menjadi mudhof ilaih. Begitu. Jadi min ta'allumi ma. Begitu ya. Baru di sini lam ya'lamu. Ingat lam tadi. Lam itu huruf nafi menjazmkan fi'il mudhari. Jadi lamnya huruf nafi, ya'lamuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum sebagai silah mausul dari ma. Begitu. Jadi min huruf jar, ta'allumi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ma-nya isi mausul sebagai mudhof ilaih. Begitu. Jadi lam ya'lamu ini adalah kalimat sebagai silah mausul. Pratama, terima kasih Pak Pratama. Nah, kok masdarnya rofa Ustadz? Iya, ini rumus asli. Gitu. Ini masih asli. Jadi ada juga yang bacanya tafa'ulan. Boleh nggak apa-apa. Ini kan masih mentah. Ya. Di rumus ini masih mentah. Semuanya rofa. Gitu ya. Semuanya rofa. Kecuali fi'il.
Nah gitu. Jadi ini masih rumus, masih mentah. Makanya saya tulis rofa, tafa'ulun. Ada juga yang menulisnya tafa'ulan, tidak apa-apa. Ini masih asli, artinya masih bisa dibikin rofa, dibikin nasab, bisa juga dibikin cer. Begitu ya? Oke, sip. Salam dari Malaysia, Aiman. Masya Allah. Salam dari Malaysia. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah ya. Semoga berkah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan. Doanya ya, berkah itu yang memberikan kecukupan. Ilmu nahwu makanya berubah akhir, betul. Betul, kalau nahwu mengajari berubahnya akhir. Akhir ya. Kalau sorofnya itu tentang harokat di tengah, di awal, tengah. Kalau akhir itu nahwu. Nah, mulai jam berapa? Ini nanya ini. Kal Finur ya. Kalvinur mulainya jam 5.30. Ya, setiap hari Senin sampai Jumat. No yang bagus dihubungi tadi. Oh, no yang bisa dihubungi maksudnya ya. Di itu aja dulu Pak, di inbox aja dulu, nanti kita boleh komunikasi ya. Oke. Kurang satu, ma dan ma fukoro. Fukoro. Ma fukoro ya. Itu maksudnya nanti nanya itu kali. Ma dan ma fukoro. Oh, yang tadi ya, nanyain yang tadi. Kalau masdar isim apa? Fi'il Pak Ustadz. Isim. Kalau masdar itu isim, bukan fi'il ya. Ya, ini coba lihat di rumusnya. Fi'il itu cuma 3. Fi'il madi, fi'il mudore. Satunya fi'il amar. Nah ini. Ya. Kalau satu lagi boleh fi'il nahi, itu karena ada la ya. Jadi yang pokoknya itu 3. Fi'il amar, kemudian fi'il mudore, fi'il madi. Selainnya isim Pak. Semuanya isim. Ya. Semuanya isim. Nah gitu. Ini isim. Jadi ini yang fi'il, fi'il nahi, fi'il amar, kemudian fi'il mudhari dan fi'il madi. Gitu Pak. Oke, sip. Makin banyak nanya makin lama nih. Makin lama selesainya ya. Oke, jadi yang terakhir. Wama damal fuqara'u. Sama ya, bentuk kalimatnya sama. Wama damal fuqara'u la yabi'una. Ini bacanya yabi'una. Nah ini. Ba'a yabi'u. Nah, ba'a yabi'u. Ini fi'il mudhari ya. Yabi'una. Mereka menjual. Berarti fi'il dan fa'il. Maka depannya dibaca maf'ul. Akhirota. Wahwa mudhof. Humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Jadi selagi orang fakirnya mereka tidak menjual akhirat mereka bidunyahum. Binya huruf jer, dunya majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Ya. Wahwa mudhof, humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Jadi selagi orang fukoronya tidak menjual akhirat mereka dengan dunia mereka. Jadi agama dan dunia pasti tegak. Madamu mereka selagi mereka layat rukuna layat rukuna dina bi'akhzid dunya. Mereka tidak meninggalkan agama dengan mengambil dunia. Nah gitu ya. Jadi selagi mereka tidak meninggalkan agama bi'akhzid dunya dengan cara mengambil dunia. Nah, maka agama dan dunia masih tetap tegak. Nah, begitu ya. Alhamdulillah, terus dulu Ustadz, kasihan yang lain. Masya Allah. Iya betul ya. Jadi kalau sudah bahas nahwu sorobnya subhanallah. Kadang kita penasaran juga gitu kan ya. Makin lama makin pinter, alhamdulillah. Itu ya. Dadar gulung, alhamdulillah. Makin lama makin insya Allah ya. Pokoknya kita semangat terus ya. Selesai alhamdulillah. Dan mungkin hari ini cukup dulu ya. Saya tidak mengulang, ini lumayan juga nih teriak-teriak. Oke, kita tetap semangat dan insya Allah kita kaji lebih dalam lagi di bab berikutnya. Ya. Sekalian mau nanya Ustadz, apa ini? Waduh, ini tulisannya.
Aduh, nggak jelas ini. Kecil banget. Aduh, udah kelewat. Ya, Masya Allah. Mohon maaf. Oke, Mas Yanto, tetap semangat. Ayolah berbijaksana dalam menyimak kajian. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ilmunya sehat selalu Ustaz. Amin. Kita tutup doa dulu ya, barangkali nanti HP-nya mati. Kita mudah-mudahan alhamdulillah hari ini HP-nya tetap jalan. Cam Darno, terima kasih banyak. Si Kopi Pahit, terima kasih. Mudah-mudahan barokah selalu. Kita tutup dulu taklim ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Pak Supri, alhamdulillah Pak Supri ini istiqomah. Ustaz, untuk mengetahui yakriduna, aduh kelewat udah. Amin. Oke, matur nuhun. Oke, semoga Ustaz sehat selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Bunda Ratna, terima kasih. Amin. Oke, cukup. Saya maaf Ustadz Afan, enggak sama-sama ya. Mudah-mudahan demi kebaikan. Makna al-murabi guru. Kalau robi maknanya oh iya, murabi. Robi itu arti aslinya itu kan memelihara. Memelihara. Nah, jadi murabi itu yang memelihara, yang membimbing. Ya, yang membimbing. Jadi lihat siakul kalamnya. Kalau ngomong dengan Allah berarti murabi adalah Allah. Ya, kalau dengan kita sesama manusia mungkin mursid ya sebagai pembimbing. Bisa begitu Pak. Jadi lihat siapul kalamnya. Harus belajar i'robnya agak masih bingung soalnya. Oke siap ya. Insya Allah kita belajar bareng ya. Semoga manfaat dan barokah ilmunya Ustaz. Amin. Wildan Air. Oke. Terima kasih. Saya tutup dulu taklim ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan insya Allah besok kita kajiannya tambah tambah mantap mudah-mudahan. Dan tetap saya sentil nafu dan sorotnya ya. Pengennya mah dari awal, cuman saya masih tulisannya terlalu gede. Jadi kalau masuk ke HP jadi kegedean, jadi tidak mencakup ya. Saya lagi mencari cara mudah-mudahan. Live tiap hari jam berapa Ustaz? Live-nya Islam itu indah ya. Nanyain. Live-nya jam 5.30. Senin sampai Jumat ya, 5.30. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan. Semoga kebaikan Ustadz menjadi berkah. Amin. Ya, makasih Ustadz. Syukron ilmunya. Saya tutup dengan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.